Ini kami pengen tahu kelompok tani kota ini sendiri itu seperti apa programnya Ibu? Dan awal mulanya dulu seperti apa? Bisa Ibu ceritakan? Ya, baik Mas Andrew, selamat siang. Jadi mungkin sedikit flashback ke belakang ya Mas terkait dengan petani perkotaan ini. Sebenarnya sudah sejak tahun 2015 ini sudah dibentuk namanya petani perkotaan. Tapi mungkin pada zaman lalu ini orang mungkin belum banyak tertarik ya Mas. Orang belum melihat bagaimana peluang-peluang yang ada, manfaatnya lah minimal untuk pemenuhan dari keluarga atau dari warga di sekitarnya. Kemudian sampai saat ini sebenarnya sudah ada sekitar 100-an lebih kelompok tani, kelompok wanita tani yang ada di kota Semarang. Jadi kalau di kelompok tani perkotaan ini ada sekitar 101 kelompok Mas, seperti itu. Oh, oke. Jadi pada awalnya justru program ini istilahnya masyarakat belum terlalu tertarik ya Bu. Ketika ada pandemi ini baru tahu manfaatnya ya. Betul. Jadi tahu manfaatnya bahwa ternyata dengan menggunakan lahan, karena kalau petani perkotaan yang ada di kota Semarang ini lebih banyak memanfaatkan lahan-lahan perkawanan, karena kan seperti diketahui kalau namanya kota ini kan lahannya pasti terbatas. Memang kalau di wilayah Gunung Pati, daerah Mijen, daerah Tembalang ini memang masih banyak lahan-lahan produktif, tetapi untuk yang di wilayah Semarang Tengah atau Semarang Kota ini hanya memanfaatkan pekarangan. Dan kemarin pada saat saya terakhir kunjungan di wilayah pesisir itu sangat luar biasa Mas. Kalau ada punya tekad, punya jiwa gotong royong, semangat bersama itu di dekat pesisir pun namanya cabai, namanya tomat, namanya terong itu pun juga bisa hidup. Dan dengan model hidroponik yang tidak seperti yang Mas Pandu biasa lihat ya, jadi pakai listrik dan sebagainya, tetapi dengan inovasi mereka sendiri. Dan ini salah satunya akibat pandemi Mas. Jadi mereka akibat pandemi banyak yang kegiatan-kegiatan yang bekerja ini dikurangi, sehingga mereka banyak di rumah, banyak di kegiatan hanya internal di wilayah kampung. Kemudian ada inovasi yang keluar, mereka buat sendiri tanpa adanya pendampingan dulu dan mandiri. Alhamdulillah mereka bisa membuat inovasi-inovasi menjadi urban farming yang tidak memerlukan biaya besar dan bisa dilakukan dengan masyarakat itu sendiri. Itu Mas. Oke. Lalu untuk awalnya Bu, menyangkut tadi pekarangan yang sempit, kemudian permodalan, apakah untuk positioningnya pemerintah Kota Semarang sendiri itu di mana? Apakah lahan itu dibebaskan, nanti warga mau pakai lahan warga siapa? Kemudian untuk alat awal, modal awal atau bibit, penyangkut bibit itu seperti apa dari pemerintah Kota Semarang? Iya, sebenarnya kalau yang sekarang ini Mas, saya sudah beberapa, ini saya memang lagi mendorong nih bersama-sama dengan teman-teman dari Dinas Pertanian, dengan Dinas Perikanan, karena sekarang ini kan banyak kegiatan-kegiatan yang bisa saling sinergi, jadi tidak harus hanya tanaman saja atau hanya perikanan saja, tetapi bisa kolaborasi antara tanaman dengan perikanan gitu. Sekarang ini memang banyak yang kalau sudah menjadi kelompok Mas, jadi kelompok tani perkotaan atau kelompok wanita tani perkotaan itu sudah otomatis mendapat pendampingan, bisa mendapatkan pendampingan dari dinas-dinas terkait. Kalaupun dia pertanian ya dari Dinas Pertanian, kalau dari perikanan juga kelompok tani ini kan juga meliputi perikanan, bisa ada pendampingan, kemudian bantuan bibit, bantuan mungkin kalau ada dari pusat ini memang sudah ada lah. Kemarin ini karena pandemi ini Mas, banyak yang akhirnya orang punya ide ini
belum membentuk kelompok, sehingga kemarin kami kunjungan dengan dinas-dinas terkait, kami minta teman-teman dari atau warga ini membentuk kelompok, sehingga akan mendapatkan pendampingan, akan mendapat fasilitas baik bantuan bibit, bantuan benih, karena kan kalau di pertanian ini ada dua macam, masih ada benih sama bibit gitu. Kalau benih ini kan harus disemai dulu, kalau bibit sudah jadi bentuk tanaman gitu. Kemudian juga dari bibit ikan dan sebagainya, sehingga dari masyarakat ini mulai tergali potensi-potensi itu, otomatis akan ada bantuan-bantuan bibit, kemudian pelatihan. Ya ini tadi, kalaupun ada nanti satu masyarakat ini menemukan inovasi ini, bisa ditularkan juga ke wilayah-wilayah yang lainnya, karena sebenarnya di dalam urban farming ini juga tidak terlalu memerlukan biaya besar, asal punya inovasi-inovasi. Mungkin contoh Mas Adu, nanti mungkin Agro TV juga kapan-kapan bisa syuting ya. Siap Ibu. Ambil kegiatan-kegiatan di Kota Semarang itu luar biasa. Salah satunya yang ada di pesisir ini, di Kelurahan Trimulyo, itu kan ada di pinggir pantai. Dulu Mas, jadi tanahnya itu dulu bentuk payau, kemudian karena bentuknya tanah itu enggak beraturan, sehingga kesannya terlihat gunung. Dari masyarakat mereka dibuat semacam kayak anjang-anjang atau dermaga dari bambu gitu ya, setengah untuk menutupi pegunungan itu. Di atasnya mereka memakai hanya kralon-kralon, dan inovasinya itu luar biasa. Polybag itu di bawahnya dikasih limbah dari limbah sih, jadi ada potongan karpet, kemudian atau mungkin sumbu kompor yang tidak terpakai, itu kemudian dibuat di bawahnya, kemudian kralon itu diberi air, kemudian mereka dudukkan di atasnya polybag itu, sudah mereka tidak perlu menyirami, kemudian waktu 3 minggu sekali baru diberi air. Ini kan sebenarnya juga memerlukan biaya yang besar sama itu. Kemudian mereka juga membuat tanaman buah dalam tabula pot itu. Mereka juga seperti itu, memakai bahan-bahan atau bahan baku dari ember-ember yang mungkin dibuat oleh masyarakat yang lainnya. Kemudian mereka buat inovasi-inovasi sehingga ada tanaman-tanaman bukan tanaman yang semusim ya, jadi semacam pepaya, kemudian mungkin tanaman yang lainnya itu bisa memakai media semacam ember plastik atau ember-ember yang atau mungkin semacam tempat-tempat yang terbuat dari plastik. Karena saya waktu itu tanyakan, mereka juga bisa yang luar biasa bahwa kenapa nggak pakai semacam kaleng cat, karena di sana ini wilayah pesisir, ini kan akan terjadi korosi di tempat ininya media tanamnya, ya. Media potnya itu, sehingga ini yang menjadikan mereka itu sangat inovasi. Bahkan potnya itu ada terbuat dari helm, dan bedanya dilogami. Jadi sebenarnya kalau masyarakat mau dan punya semangat itu, dengan apapun ternyata bisa urban farming itu dimanfaatkan atau mereka memanfaatkan di setiap penjuru halaman. Jadi tidak harus memakai lahan yang luas, tetapi lahan sempit pun mereka bisa menjadikan lahan itu tanaman yang bervariasi banyak. Lalu apakah ini bisa disebut sudah berhasil, Bu, program kelompok tani kota ini menurut Ibu? Ya, kalau kita bicara berhasil tidak, itu memang harus kita bisa pisahkan ya Mas. Jadi dalam arti kalau dilihat dari luasnya kota Semarang yang 372 km persegi, kemudian masih hanya ada 101 kelompok tani perkotaan, mungkin belum memadai gitu. Tetapi dari hasil-hasil dari 100-an kelompok tani perkotaan ini sudah luar biasa menghasilkan, karena inovasi-inovasinya luar biasa. Nah ini tinggal bagaimana membuat dari
embrio 100 itu menjadi beratus-ratus gitu. Ya. Ini yang saatnya pada saat sekarang ini kita menggairahkan mereka. Sebenarnya kalau kita melihat tidak hanya untuk kebutuhan dari sehari-hari saja, tetapi kemarin begitu melihat saya banyak kegiatan-kegiatan yang menggalakkan urban farming ini sudah ada juga penarik usaha retail Indonesia yang melalui suara kemudian membawai supermarket itu untuk kalau memang bisa dari warga Kota Semarang ke masyarakat ini bisa mensuplai kebutuhan hanya mungkin Kota Semarang saja gitu. Tapi kalau memang juga bisa lebih, Jakarta juga bisa menerima. Nah, ini kan satu tantangan bagaimana kita menggerakkan sehingga tidak hanya untuk pemanfaatan kebutuhan sehari-hari, tapi dia bisa melebar, bisa untuk menjadi penghasilan bagi masyarakat. Tapi memang Mas, kalau namanya belum mungkin masih kelompok kecil, kadang-kadang ini kan harus support kepada ibu-ibu Mas. Kadang-kadang ini kan kayak kita ini kan ibu rumah tangga ya Mas, teman-teman gitu ibu-ibu kadang masih ya ada yang sakit lah atau ngurusi anak atau bebannya sekolah lah. Ini yang perlu kita memberikan edukasi bagaimana kalaupun nanti bisa menjadi satu penghasilan itu pasti harus dibutuhkan kontinuitas dan kualitas yang harus dijaga. Tapi insya Allah Mas, peluang ini sangat lebar dan saya sudah di telepon sendiri oleh Ketua Aprindo. Peluang itu besar dan tidak hanya untuk Kota Semarang tapi bisa untuk penjajakan diterima oleh pasar di luar Kota Semarang. Itu Okay. Kalau ini tadi saya lihat side impact-nya terutama ke lingkungan ya Bu. Ternyata lingkungan dan kreativitas warga ini justru malah terpancing dengan adanya program urban farming ini. Nah, berikutnya ketika tantangannya atau yang selama ini menjadi hambatan atau tantangan lah bahasanya, itu kira-kira apa Bu untuk istilahnya lebih mengembangkan ini secara lebih optimal lagi? Yang pertama pasti tantangan itu tadi Mas, bagaimana menjaga irama atau ritme dari emosi kita ya Mas ya, dalam arti istilahnya ini kontinuitasnya semangat warga gitu. Karena mungkin sekarang ini karena pandemi karena banyak di rumah, WFH dan sebagainya semangat kita, tapi begitu nanti mungkin udah dilonggarkan nih new normal menuju new normal ini udah mulai dilonggarkan, orang kan jadi lupa gitu. Ini yang bagaimana kita juga memberikan semangat motivasi kepada masyarakat, kepada utamanya ini mungkin lebih banyak juga ke ibu-ibu gitu ya, bahwa kita tidak boleh hanya karena sesaat saja, tetapi ini yang harus semangat untuk menjaga kontinuitas dan kualitas. Kalau kita mau ini secara berkesinambungan Mas, tapi kalau mungkin bahasa Jawanya nih Mas, gaknya gitu ya, orang banyak sekarang kemudian besok bosen, karena mungkin kan ada orang yang bosen ya, karena udah jadi, mungkin bisa juga mereka putus asa, lagi mencoba ternyata enggak berdua gitu lah. Yang perlu diberikan semangat untuk mendapatkan atau menghasilkan. Mungkin memang harus kita ada beberapa langkah yang harus kita bisa bedakan Mas. Kalau petani perkotaan itu sudah settle, sudah besar, nah ini tinggal kita besarkan. Dan awalnya sudah berhasil untuk kebutuhan pemenuhan kelompoknya sendiri. Ini mungkin nanti bisa diberikan satu support dari dinas pertanian atau mungkin dinas perikanan, pemerintah Kota Semarang untuk dia lebih besar. Kalaupun memang butuh support untuk pendanaan, kita bisa memfasilitasikan dengan bank-bank, karena bank-bank ini kan banyak juga untuk yang terkait dengan pertanian, mungkin juga bisa BRI, bisa bank BUMN dan sebagainya, atau bank
Jateng selaku banknya orang Jawa Tengah gitu, tapi kita semuanya ini kan sama. Nah, kemudian kalau ada yang masih tengah-tengah nih, masih antara, yaitu tadi bahasanya gabung nih, antara sekarang iya, terus besok lagi iya, sekarang tidak gitu ya. Jadi ini yang juga perlu support lebih support bagaimana support kepada masyarakat ini, kelompok-kelompok itu untuk tetap menjaga kontinuitas dalam melakukan pengerjaan di wilayah kelompoknya itu. Kemudian yang satu lagi ini adalah awal. Jadi kalau kita punya potensi, ada yang sudah mulai kelompok-kelompok gitu ya, sudah mulai melakukan tahapan-tahapan, jadi kita harus dorong lagi. Utamanya apa? Pembelajaran didik, kemudian pendampingan, pelatihan. Mereka punya semangat, tetapi mungkin punya banyak mungkin beberapa kelemahan, yaitu tadi mungkin kekurangan didik, kemudian juga pelatihan. Tapi semangat itu ada, sehingga nantinya pasti harus dikelompok-kelompokkan. Dan tapi saya yakin masyarakat di Kota Semarang ini sangat luar biasa, karena saya melihat ada beberapa ini swadaya mandiri sendiri loh Mas, belum ada pendampingan dari dinas, mereka sudah punya kelompok, bukan kelompok tapi punya satu wadah komunitas gitu ya. Ya, jadi mereka sudah punya komunitas lah istilahnya. Komunitas ini mereka sudah punya semangat untuk melakukan overcoming. Nah, ini nanti yang kita perlu kelompokkan dan kita perlu nanti jadi kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D ini pasti punya kekurangan-kekurangan apa yang harus dipenuhi oleh pemerintah kota. Kemudian kami juga beberapa waktu ini setelah saya melihat ada banyak potensi, saya sudah meminta kepada beberapa bank untuk membantu dalam bentuk CSR Mas, jadi untuk bina lingkungan, pendampingan dan sebagainya. Dan alhamdulillah sudah ada yang memberikan respon positif, dan tentunya ini bisa nanti berkesinambungan dan bisa memberikan manfaat bahwa urban farming ini tidak hanya membuat Kota Semarang ini tambah hijau, tetapi yang kedua bisa memberikan pemenuhan minimal untuk keluarga atau komunitas atau wilayahnya. Kemudian yang ketiga tentunya yang tadi saya sampaikan bisa menjadikan satu penghasilan yang berkesinambungan bagi mereka-mereka itu. Oke, baik. Ini terakhir Ibu, kalau pengen gabung menjadi kelompok tani kota ini caranya gimana Bu? Harus menghubungi ke siapa ini? Ya, kalau untuk menjadi kelompok itu nanti bisa langsung menghubungi dengan Kepala Dinas Pertanian, karena akan dibimbing, akan dibina mereka untuk menjadi satu kelompok, karena pastinya akan melihat bagaimana satu kelompok itu punya ini tadi, yang pertama pasti potensi, kemudian yang kedua kekurangan-kekurangan apa, dan apa yang mesti dipenuhi oleh dinas dan apa yang memang dipenuhi oleh masyarakat. Tapi kalau dari dinas ini sudah sangat luar biasa, mempunyai satu paket gitu ya Mas, baik itu kemudian pendampingan, untuk pelatihan gitu. Tapi yang penting adalah sekarang niatnya masyarakat. Jadi kalau masyarakat sudah mempunyai semangat untuk melakukan pembentukan kelompok tani itu, atau mungkin awal dulu saja gitu ya, dari satu kelompok gitu ya untuk menjadi satu. Kemudian apa sih yang menjadi keinginan mereka? Karena sebenarnya kalau kelompok tani perkotaan ini kan juga tidak harus semuanya tanaman ditanam gitu Mas. Ada mungkin satu case tertentu gitu. Jadi kayak contoh di wilayah bantaran sungai itu mereka cocoknya lebih banyak di tanaman-tanaman keras, jadi seperti pepaya, buah-buahan gitu lebih bagus karena memang karena ini pinggiran bantaran sungai gitu. Kemudian nanti juga ada yang di wilayah lain mungkin spesialisasinya apa gitu. Jadi kayak mungkin contohnya di wilayah di Semarang atas gitu, mereka lebih banyak mungkin sayur-sayuran karena hawanya lebih mendukung gitu Mas. Nanti pada
Tapi insya Allah kalau warga masyarakat, seluruh warga masyarakat Kota Semarang menginginkan satu membentuk kelompok tani perkotaan ini bisa menghubungi ke dinas pertanian. Tapi sebenarnya bisa juga dua mas, kalau maunya semua perempuan itu kelompok wanita tani perkotaan. Tapi kalau ada yang campuran dengan bapak-bapak ya kelompok tani perkotaan. Tapi insya Allah saya pun mendukung mas karena ini adalah salah satu manfaat bagi ketahanan pangan di satu wilayah. Saya juga ingin kita ini juga tidak tergantung dengan dengan keadaan bagaimana seperti ini, pandemi seperti ini. Orang tetap kalau sudah punya organ transmit, orang bisa berjangkauan, juga tinggal ambil di halaman, tomat, sapi, kemudian ikan, itu kan sebenarnya ember pun sudah bisa dimanfaatkan. Sehingga ini adalah bagaimana sekarang ini adalah rasa yang sekarang harus dibangkitkan dari masyarakat untuk meyakinkan bahwa masyarakat itu siapapun bisa, yang penting adalah bagaimana niat kita untuk bisa melakukan urban farming di wilayahnya masing-masing. Baik, Ibu, terima kasih sekali, jelas sekali kami jadi tahu seperti apa, bahkan tadi impact side-nya ke lingkungan, ternyata kelompok tani kota ini juga banyak, termasuk jadi kreatif juga, masyarakat Kota Semarang kepancing jadi sangat inspiratif sekali. Terima kasih Ibu Ita, selamat bertugas, sehat selalu, sukses selalu, terima kasih.